Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 429. Orang itu termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia berkata dengan nada yang lebih keras. Tidak apa. Kalian tidak akan dapat memberitahukannya kepada siapapun juga. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Kisanak, berkata orang itu. Baiklah, aku berterus terang. Aku bukan petugas sandi, dan bukan apa-apa. Tetapi aku benci kepada orang-orang Mataram. Jika aku berada di bayangan garis perang, aku memang mencari orang-orang Mataram yang berkeliaran sebagaimana kalian berdua. Kenapa kalian membenci orang-orang Mataram? Bertanya Agung Sedayu. Persoalannya sangat pribadi. Ayahku pernah dihukum di Mataram. Ayahku memang bersalah, karena ayahku merampok. Tetapi hukuman yang dialami ayahku telah mengungkungnya sampai akhir hayatnya. Ayahku tidak pernah sempat keluar dari penjara, karena ayahku meninggal saat ia menjalani hukuman. Aku yakin bahwa ayah telah dibunuh oleh orang Mataram. Kau hanya berprasangka buruk, berkata Agung Sedayu. Tidak, Kisanak. Ayahku baru menjalani hukuman selama 1 bulan. Ketika ayahku masuk penjara, ayahku nampak sehat dan tegar. Karena hal itu disadarinya sejak ia menjatuhkan pilihan atas pekerjaan yang dipilihnya. Namun tiba-tiba keluarga kami diberitahu bahwa ayah meninggal. Kami tidak dapat mengambil tubuhnya, karena menurut para prajurit Mataram tubuh ayahku telah dikubur. Menurut keterangan petugas, kenapa ayahmu meninggal? Bertanya Agung Sedayu. Ayah meninggal karena sakit demam. Dan itu sama sekali tidak masuk akal. Jika demikian, kenapa kau tidak mendendam kepada petugas yang menangani ayahmu selama di penjara? Aku tidak tahu siapakah orangnya. Karena itu, untuk memberi kepuasan kepada diriku sendiri, aku membunuh prajurit-prajurit Mataram. Aku pernah membunuh 2 orang prajurit. Tetapi aku belum puas. Ayahku bagiku bernilai sama dengan 10 orang. Karena itu, aku pun datang kemari untuk mencari petugas-petugas yang melakukan tugasnya secara terpisah. Seperti kalian berdua. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menggamit gelagah putih sambil berkata. Bangkitlah. Ternyata kita bertemu dengan seseorang yang hidup di bawah bayangan dendam yang tidak berkeputusan. Namun orang itu pun berkata. Sebaiknya kalian berdua memperhatikan alam di sekeliling kalian untuk yang terakhir kalinya. Lihat matahari yang menjilat langit itu. Pepohonan yang hijau dan jejak pasukan Pati yang nampaknya sedang kalian ikuti. Sebentar lagi kalian akan mati. Tetapi tidak dalam pertempuran dengan prajurit Pati. Kisanak, berkata Agung Sedayu. Kau tentu menyadari bahwa seorang prajurit adalah seorang yang telah ditempa untuk terjun ke dalam kancah pertempuran. Jika kami hari ini ada di jalur pertempuran itu, bukannya kami tidak mempunyai bekal. Tetapi kami sudah mendapat latihan untuk bertempur dan berkelahi. Tetapi orang itu tertawa. Katanya. 2 orang yang pernah aku bunuh itu juga berkata demikian. Namun ternyata keduanya sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Kapan kau bunuh 2 orang prajurit itu? Semalam, dalam mimpi? Setan kau! Aku benar-benar telah membunuh prajurit-prajurit itu dengan tanganku. Aku tidak mempergunakan sepotong senjata pun. Sekarang, kami berdua juga akan membunuh kalian berdua dengan tangan kami. Tidak dengan sepotong senjata pun. Kenapa kalian berdua tidak membawa senjata? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Kemudian katanya. Kisanak. Kenapa kau tidak bergabung saja dengan Pati? Kau akan mendapat kesempatan untuk membunuh prajurit-prajurit Mataram berapapun kau kehendaki dalam pertempuran. Buat apa aku bergabung dengan prajurit Pati? Kau lihat bahwa prajurit Pati itu justru telah meninggalkan pertempuran. Jika kau ada di antara mereka, maka Pati tidak akan menarik diri. Persetan, geram orang itu. Sekarang bersiaplah. Jika kalian berdua akan mencoba melawan, cobalah. Tetapi kawanmu yang masih sangat muda itu terpaksa tidak akan dapat melihat alam ini lebih lama lagi. Ia bukan prajurit Mataram, desis Agung Sedayu. Bagiku sama saja. Ia adalah seorang anak muda yang ikut bertempur untuk Mataram. Agung Sedayu tidak ingin berbicara lebih lama lagi. Kedua orang itu sudah mulai mempersiapkan diri.
Seperti yang mereka katakan, keduanya memang tidak bersenjata. Tetapi keduanya tidak melihat cambuk yang melilit di bawah baju Agung Sedayu. Demikian pula mereka tidak menganggap ikat pinggang Gelagah Putih sebagai senjata. Karena itu, maka keduanya menganggap bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga tidak bersenjata. Tetapi dengan demikian, keduanya memang menduga bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih adalah dua orang prajurit yang memiliki kelebihan dari kebanyakan prajurit. Dalam pada itu, Agung Sedayu memang teringat kepada prajurit-prajurit yang lain yang mendapat tugas sebagaimana dilakukannya bersama Gelagah Putih. Tetapi menurut pengertian Agung Sedayu, kedua orang itu tentu bukan hari itu membunuh dua orang prajurit Mataram. Ketika kedua orang itu telah siap untuk bertempur, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah bersiap pula. Kepada Gelagah Putih, Agung Sedayu itu berbisik. Berhati-hatilah. Agaknya keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi. Jika perlu pergunakan ikat pinggangmu meskipun lawanmu tidak bersenjata. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sekilas Gelagah Putih itu teringat kepada Raden Rangga. Seorang yang memiliki ilmu tanpa dapat dijajagi seberapa kedalamannya. Raden Rangga pula lah yang telah memberikan alas pada ilmunya, sehingga ilmunya telah berada dalam tataran yang lebih tinggi. Kemampuannya menggapai sasaran tanpa menyentuhnya, dan bahkan kemudian puncak ilmu yang telah diwarisinya dari Ki Jayaraga, Aji Sigarbumi, membuat anak muda itu menjadi seorang yang berilmu sangat tinggi. Apalagi Gelagah Putih diakui sebagai salah seorang di antara murid utama dalam perguruan orang bercambuk. Karena itulah, maka dengan mantap Gelagah Putih telah menghadapi lawannya yang sudah menginjak umur separuh baya. Kau sangat mengagumkan, anak muda, berkata orang yang sudah separuh baya itu. Kau sama sekali tidak nampak gelisah menghadapi pertempuran yang lain dengan perang gelar. Apapun yang harus aku hadapi, akan aku hadapi. Meskipun aku bukan seorang prajurit, tetapi aku telah ditempa sebagai seorang prajurit pula. Sebenarnya sayang sekali bahwa aku harus membunuhmu. Kau masih terlalu muda. Justru karena itu, maka aku akan mempertahankan diri. Aku masih merasa terlalu muda untuk mati. Tetapi bukan kita yang menentukan kematian salah seorang di antara kita. Orang itu mengerutkan dahinya. Wajahnya nampak menjadi bersungguh-sungguh sesaat. Namun kemudian ia mengangguk sambil berkata, "Kau benar anak muda. Karena itulah agaknya kau sama sekali tidak merasa gentar menghadapi pertempuran, yang bagi seorang prajurit tentu pertempuran yang sangat khusus." "Ya," jawab Gelagah Putih singkat. Orang itu pun kemudian mempersiapkan diri untuk bertempur melawan anak yang masih sangat muda itu, namun yang menurut pengamatannya memiliki bekal yang cukup mapan. Memang mungkin anak muda itu belum mengetahui tataran kemampuannya. Atau justru belum berpengalaman bertualang di dunia olah kanuragan selain lingkungan keprajuritan serta pengalaman perang gelar, sehingga ia tidak menyadari bahaya yang sebenarnya dihadapinya. Sementara itu, seorang yang lain, yang mendendam terhadap prajurit Mataram karena kehilangan ayahnya, yang menurut pendapatnya mati dibunuh oleh prajurit Mataram di saat ia sedang menjalani hukuman, telah berhadapan dengan Agung Sedayu. Orang itu sudah mulai bergeser sambil mengayunkan tangannya, untuk memancing Agung Sedayu untuk segera mulai dengan pertempuran. "Marilah. Bukankah kau prajurit Mataram? Sebelum mati, tunjukkan kepadaku kebesaran Mataram, lewat kemampuan para prajuritnya," berkata orang itu. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Ia merasa betapa orang itu sangat merendahkan kemampuan para prajurit Mataram. Mungkin yang pernah dilakukannya adalah membunuh dua orang prajurit Mataram dengan mudahnya. Tetapi sudah tentu hal itu tidak boleh terulang kembali. Tetapi orang itu kemudian berkata, "Ternyata kau berbeda dengan kedua orang prajurit yang telah aku bunuh itu. Kau masih lebih muda. Tetapi kau nampak lebih mantap." "Setiap prajurit Mataram mempunyai landasan sikap yang sama," jawab Agung Sedayu. Orang itu tidak berbicara berkepanjangan. Dengan kakinya ia menyerang. Namun serangan itu belum merupakan serangan yang bersungguh-sungguh. Karena itu, dengan melangkah ke samping serangan itu dapat dielakkan. Tetapi serangan-serangan berikutnya mulai menjadi semakin bersungguh-sungguh. Orang itu bergerak semakin cepat. Kaki dan tangannya menyerang berganti-ganti. Agung Sedayu memang berloncatan surut. Tetapi ia sama sekali tidak mengalami kesulitan menghindari serangan-serangan yang menjadi semakin cepat itu.
Namun Agung Sedayu pun kemudian telah mulai membalas dengan serangan-serangan pula. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Serangan-serangan lawannya menjadi semakin berbahaya. Sasarannya mulai mengarah ke tempat-tempat yang berbahaya di tubuh Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu pun segera menyesuaikan dirinya. Ia pun bergerak lebih cepat. Ia sadar bahwa lawannya memang seorang yang berilmu tinggi, yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk bertualang melakukan balas dendam. Bukannya tidak mungkin bahwa orang itu telah bertahun-tahun menempa diri, menekuni ilmu untuk mendapat kepuasan dengan melepaskan dendamnya atas kematian ayahnya itu. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun telah bertempur dengan sangat berhati-hati. Sementara itu, semakin lama lawannya itu memang menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan bertenaga. Ayunan tangannya telah menimbulkan desir angin yang semakin lama terasa semakin kuat. Namun dalam pada itu, lawan Agung Sedayu itu pun semakin meyakini bahwa lawannya yang masih terhitung muda itu memang memiliki bekal yang tinggi. Ketika ia membunuh 2 orang prajurit sebelumnya, rasa-rasanya ia tidak perlu mengerahkan terlalu banyak tenaga dan kemampuannya. Namun menghadapi prajurit yang masih terhitung muda ini, ia harus meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi. Bahkan ketika terjadi benturan-benturan kekuatan, maka orang itu merasakan bahwa lawannya itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemampuannya berada jauh di atas rata-rata prajurit Mataram, berkata orang itu di dalam hatinya. Dengan demikian, maka orang itu pun semakin meningkatkan kemampuannya pula. Namun ia masih sempat bertanya. Kisanak, aku kagum akan kemampuanmu yang melampaui para prajurit yang lain. Aku justru merasa senang bertempur melawanmu, karena aku seakan-akan mendapat kawan bermain yang baik. Tetapi sebelum kau mati, aku ingin memperingatkan, semakin banyak keringatku mengalir, maka nasibmu akan menjadi semakin buruk. Adakah yang lebih buruk dari kematian? Bertanya Agung Sedayu. Aku tahu. Kematian bagi seorang prajurit bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi bahwa kematian yang terlalu lambat datangnya, sementara prajurit itu sendiri tidak berkemampuan untuk menolaknya, adalah keadaan yang sangat dibencinya. Tetapi bagiku, yang paling aku benci adalah orang yang berusaha memperlakukan orang lain seperti yang kau katakan itu, sahut Agung Sedayu. Orang itu menggeletakkan giginya. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Dengan loncatan panjang ia telah menyerang Agung Sedayu. Agung Sedayu melenting ke samping, sehingga serangan itu tidak menyentuhnya. Namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka tubuh Agung Sedayu itu pun berputar dengan derasnya. Kakinya terayun mengarah ke kening lawannya. Orang itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa secepat itu Agung Sedayu membalas serangannya. Meskipun demikian, orang itu masih sempat menghindar dengan menjatuhkan dirinya. 2 kali berguling, kemudian melenting berdiri. Tetapi Agung Sedayu tidak membiarkannya. Demikian orang itu berdiri, Agung Sedayu telah meloncat dengan cepat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Serangan itu datang demikian cepatnya, sehingga orang itu tidak sempat menghindar. Meskipun demikian, orang itu berusaha untuk menangkis serangan Agung Sedayu itu dengan tangannya. Ditebasnya kaki yang terulur itu menyamping. Tetapi serangan itu datang demikian kuatnya, sehingga benturan yang keras pun telah terjadi. Meskipun serangan Agung Sedayu tidak mengenai sasarannya, namun benturan itu telah mengguncang keseimbangan lawannya. Sekali lagi orang itu harus berguling beberapa kali. Baru kemudian ia meloncat bangkit berdiri dengan hati-hati. Tetapi demikian ia tegak, maka ia pun siap untuk melawan setiap serangan. Orang itu memang berhasil mengambil jarak, sehingga Agung Sedayu tidak menyerangnya pada saat ia tegak. Meskipun demikian, lawannya itu menyadari bahwa prajurit Mataram yang masih terhitung muda itu bukan prajurit yang pernah dibunuhnya. Prajurit yang dihadapinya itu adalah prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Orang itu menggeram. Ia sudah menempa dirinya beberapa tahun untuk mematangkan rencananya membalas dendam. Ia baru puas jika ia sudah berhasil membunuh sedikitnya 10 orang prajurit. Tetapi ketika ia menghadapi prajurit yang ketiga, ia telah menjumpai prajurit yang berilmu tinggi. Orang itu sekali-sekali sempat melihat apa yang terjadi dengan kawannya. Ia menyangka bahwa kawannya itu akan dengan cepat dapat menyelesaikan anak yang masih terlalu muda, yang telah melibatkan diri dalam perang antara Mataram dan Pati itu. Tetapi orang itu merasa heran kawannya itu justru mulai terdesak.
Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Orang itu bertanya kepada diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih mulai mendesak lawannya yang sudah separuh baya itu. Dengan kecepatan yang tinggi, Gelagah Putih telah mampu memotong serangan-serangan lawannya yang keras dan garang. Lawannya yang memiliki pengalaman yang luas itu menjadi marah. Setiap kali ia menyerang, lawannya yang muda itu sempat mendahuluinya. Aku kagumi kemampuanmu yang tinggi anak muda, tetapi karena itu pula aku ingin membunuhmu lebih cepat, geram orang itu. Tetapi Gelagah Putih menyahut. Sebenarnya aku ingin mengampunimu. Tetapi karena kau masih mengigau untuk membunuh, maka aku akan dapat berubah pikiran. Persetan, geram lawan Gelagah Putih. Ternyata kau anak yang tidak mempunyai unggah-ungguh. Kau kira aku kawan bermainmu? Anak-anak sebayamu, sehingga kau berani mengancamku seperti itu? Tetapi Gelagah Putih justru tertawa. Katanya, jangan merajuk Kisanak. Meskipun kita tidak sebaya, tetapi kita sudah terlibat dalam permainan bersama. Karena itu, kita telah berdiri pada tataran yang sama. Orang itu tidak menjawab. Tetapi serangan-serangannya pun telah datang membadai. Bahkan Gelagah Putih merasakan betapa kemarahan telah membakar jantung lawannya itu, sehingga ilmunya telah meningkat menjadi semakin tinggi. Dengan tenaga dalamnya, orang itu telah mengangkat kekuatan tenaganya semakin besar. Ia mampu bergerak semakin cepat, sehingga serangan-serangannya pun menjadi semakin berbahaya. Tangannya bergerak dengan cepat menyerang dengan serangan beruntun. Sepasang tangannya itu seakan-akan telah tumbuh dan berkembang menjadi beberapa pasang. Meskipun demikian Gelagah Putih tidak menjadi gentar. Anak muda itu pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Gelagah Putih mulai meningkatkan tenaga dalamnya, sehingga benturan-benturan yang terjadi menjadi semakin keras. Benturan yang membuat keduanya tergetar surut. Gelagah Putih terkejut ketika ia merasa sambaran angin yang timbul dari ayunan gerak tangan lawannya terasa pedih di kulitnya, sehingga beberapa kali Gelagah Putih harus mengambil jarak. Namun dengan demikian Gelagah Putih semakin menyadari bahwa lawannya telah merambah memasuki tataran ilmu puncaknya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menjadi semakin berhati-hati. Agaknya orang itu memang menyimpan ilmu yang dapat diandalkan, sehingga karena itu ia tidak membawa senjata apapun selama berpetualang bersama kawannya yang mendendam itu. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun telah semakin meningkatkan ilmunya pula dari tataran ke tataran. Sehingga karena itu, maka kecepatan geraknya pun menjadi semakin bertambah-tambah. Untuk mengimbangi sambaran angin yang terasa pedih itu, Gelagah Putih mampu meloncat dan melenting dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lawan Gelagah Putih itu mulai menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia sedang bertempur melawan anak iblis yang memiliki ilmu yang sulit dijajakinya. Ketika orang itu meningkatkan ilmunya semakin tinggi, Gelagah Putih pun telah melakukannya pula. Serangannya menjadi semakin cepat dan semakin rumit. Dengan demikian, maka kedua orang itu telah mulai bertempur dengan landasan ilmu pada tataran yang tinggi. Agung Sedayu pun sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit pula. Lawannya yang tidak bersenjata itu memang mengandalkan ilmunya yang sangat tinggi. Orang itu memang menjadi sangat marah ketika Agung Sedayu masih saja mampu mengimbangi ilmunya yang sudah menjadi semakin meningkat. Karena itu, maka orang itu pun tidak ingin bertempur berlama-lama. Ia pun harus segera membunuh prajurit itu sebagai prajurit ketiga. Jika anak yang masih terlalu muda itu kemudian juga mati, ia adalah korbannya yang keempat, meskipun dilakukan dengan meminjam tangan kawannya yang sudah menyatakan diri untuk membantunya sepenuhnya. Namun ternyata tidak mudah bagi orang itu untuk membunuh Agung Sedayu. Meskipun ia sudah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, namun lawannya yang masih terhitung muda itu masih juga mampu mengimbanginya. Karena itu, maka orang itu tidak mau lagi menyia-nyiakan waktu. Justru karena lawannya yang masih saja mengimbangi ilmunya, maka orang itu pun segera merambah ke tataran ilmunya yang tertinggi. Dengan nada berat orang itu menggeram. Kau ternyata mampu memancing ilmu pamungkasku. Ketika aku membunuh 2 orang prajurit Mataram, maka aku sama sekali tidak menitikkan keringat setetes pun. Namun kini kau ternyata sempat bertahan untuk beberapa lama, sehingga kau telah membuat darahku menjadi mendidih. Kisanak, kau masih mempunyai kesempatan untuk berpikir. Dendam bukan satu penyelesaian yang baik. Jika kau merasa bahwa yang pernah terjadi atas ayahmu itu tidak adil, maka kau dapat minta keadilan.
Omong kosong, jawab orang itu. Seandainya aku menyampaikan sebab kematian ayahku yang tidak sewajarnya itu kepada para senapati atau kepada siapapun juga, maka justru nasibkulah yang akan menjadi semakin buruk. Jika kau sudah kehilangan kepercayaan kepada senapati, maka kau masih mempunyai satu kesempatan. Apa? Bertanya orang itu. PP di depan Paseban, jawab Agung Sedayu. Tetapi orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya, hanya cecurut-cecurut yang penakut dan tidak mempunyai harga diri sajalah yang ingin menyelesaikan persoalan dengan PP di alun-alun. Kau kira akan ada hasilnya? Jika aku PP di alun-alun, maka aku hanya akan menjadi tontonan orang, sementara keadilan yang aku harapkan tidak akan pernah aku dapatkan. Kau belum pernah mencobanya. Yang kau katakan itu adalah kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam angan-anganmu saja. Sementara angan-anganmu sudah dilandasi dengan prasangka-prasangka buruk. Dan prasangka buruk itu tumbuh dari endapan jiwamu yang kotor. Setan kau! Aku ingin mengoyakkan mulutmu, geram orang itu dengan marahnya. Jika hal itu ingin kau lakukan, kau tidak usah mengatakannya lebih dahulu, karena kita memang sudah terlibat dalam pertempuran, sahut Agung Sedayu. Orang itu menggeretakkan giginya. Kemarahannya sudah tidak terbendung lagi. Karena itu, maka sejenak kemudian orang itu pun telah menghentakkan tangannya mendatar. Agung Sedayu terkejut. Hanya karena daya tahannya yang sangat tinggi, meskipun ia belum mengeterapkan ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu tidak menjadi pingsan karenanya. Namun serangan yang tidak menyentuhnya secara wadak itu telah melemparkan Agung Sedayu beberapa langkah surut, sehingga Agung Sedayu telah kehilangan keseimbangannya. Agung Sedayu memang terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh. Agung Sedayu justru berguling beberapa kali. Baru kemudian ia melenting untuk tegak berdiri. Tetapi Agung Sedayu telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Dalam waktu sekejap Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu kebalnya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa lawannya adalah seorang yang memang berilmu sangat tinggi. Orang itu mengerutkan dahinya. Ia tidak menyangka bahwa Agung Sedayu masih sempat bangkit. Ternyata prajurit Mataram yang terhitung muda itu mampu mengatasi serangan ilmunya yang dibangga-banggakan. Tulang-tulang iganya tidak berpatahan, garam orang itu. Sementara itu, Agung Sedayu sudah berdiri tegak. Serangan yang menghantam dadanya sebelum ia mengeterapkan ilmu kebalnya itu memang terasa sakit. Tetapi daya tahannya yang tinggi telah menyelamatkannya. Setelah Agung Sedayu mengeterapkan ilmu kebalnya, maka ia berharap bahwa ilmunya itu akan semakin rapat melindunginya, sehingga ilmu lawannya itu tidak akan menghancurkannya. Meskipun demikian, Agung Sedayu harus tetap berhati-hati. Ia masih harus memperhitungkan kemungkinan ilmu lawannya sangat tinggi sehingga mampu mengguncang bahkan mengoyak ilmu kebalnya, sehingga akibatnya bisa sangat buruk bagi dirinya. Ketika orang itu melihat Agung Sedayu yang bangkit dan siap untuk melanjutkan pertempuran, maka ia sadar sepenuhnya bahwa ia benar-benar berhadapan dengan seorang prajurit yang berilmu tinggi, melampaui ilmu kebanyakan prajurit. Dengan demikian, maka orang itu pun kemudian telah menghentakkan segenap kemampuannya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelesaikan lawannya itu. Dengan ilmu puncaknya, orang itu pun telah menyerang Agung Sedayu. Serangan-serangan yang sangat berbahaya. Jangkauan ilmu orang itu ternyata melampaui jangkauan kewadagannya. Meskipun tangan atau kakinya atau anggota badannya yang lain belum menyentuh tubuh lawannya, namun ilmu orang itu telah mengenai dan menghantam sasarannya. Tetapi Agung Sedayu pun dengan cepat mengenali rahasia ilmu lawannya. Sehingga karena itu, maka ia pun dengan cepat telah menempatkan dirinya di luar garis serangan lawannya itu. Jika sekali-sekali ia terlambat, maka ilmu kebalnya telah melindunginya, sehingga serangan-serangan itu tidak menyakitinya. Perlawanan Agung Sedayu itu telah membuat lawannya mulai menjadi gelisah. Serangan-serangan ilmu yang dibanggakannya itu seakan-akan tidak banyak berarti bagi prajurit yang terhitung masih muda itu. Meskipun orang itu meningkatkan ilmunya sampai ke puncak kemampuannya, namun Agung Sedayu masih saja dengan tegar menghadapinya. Di lingkaran pertempuran yang lain, lawan Gelagah Putih pun semakin meningkatkan ilmunya pula. Sambaran angin dari ayunan serangannya memang menjadi semakin tajam. Bahkan kemudian terasa seperti ujung-ujung duri yang menusuk-nusuk kulitnya. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun harus lebih cepat bergerak menghindari serangan-serangan lawannya. Ia tidak saja harus menghindari serangan itu sendiri,
tetapi juga harus menghindari sambaran angin yang menyertai setiap ayunan serangannya. Namun orang itu semakin lama justru bergerak lebih cepat pula, sehingga Gelagah Putih kadang-kadang terlambat menghindar, sehingga kulitnya terasa sangat nyeri dan pedih. Gelagah Putih pun kemudian harus menentukan sikap pula menghadapi lawannya itu. Dengan meningkatkan kemampuan, sekali-sekali Gelagah Putih dengan sengaja telah memasuki batas sentuhan sambaran angin yang menyakitinya itu. Dengan meningkatkan daya tahannya, Gelagah Putih sengaja tidak menghindar, tetapi justru membentur serangan lawannya. Setiap kali terjadi benturan, lawannya selalu terkejut. Tenaga anak yang masih terlalu muda itu ternyata melampaui batas kekuatan tenaganya, sehingga beberapa kali orang itu harus terdesak surut. Bahkan Gelagah Putih selalu berhasil mendorong lawannya beberapa langkah surut. Akhirnya lawan Gelagah Putih itu tidak sabar lagi. Ia telah menghentakkan segala kemampuan dan ilmu yang ada padanya. Bukan sekedar sambaran udara yang menimbulkan perasaan pedih serta bagaikan ditusuk-tusuk dengan ujung duri, tetapi getar udara yang timbul oleh ayunan serangan lawannya itu telah memancarkan getaran panas. Gelagah Putih memang terdesak surut. Tetapi sentuhan udara panas itu telah membuat jantungnya menjadi panas pula. Dengan demikian, maka Gelagah Putih yang terdesak itu semakin meningkatkan kemampuan ilmunya pula. Meskipun Gelagah Putih masih belum mengeterapkan ilmu puncaknya, Aji Sigar Bumi, namun Gelagah Putih telah mengeterapkan kemampuannya berdasarkan landasan ilmu yang mengalir dari kisah dewa lewat Agung Sedayu, yang telah berkembang di dalam dirinya. Maka pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sekali-sekali Gelagah Putih memang harus menahan sakit jika sentuhan getar udara panas yang timbul dari hentakan ilmu lawannya menyentuh tubuhnya melampaui batas daya tahannya. Namun serangan Gelagah Putih yang cepat dan dorongan kekuatan ilmunya itu setiap kali telah membentur tubuh lawannya. Serangan-serangan Gelagah Putih yang menembus pertahanannya dan mengenai tubuhnya itu mulai menyakitinya pula. Gelagah Putih yang melihat keadaan lawannya, memang tidak meningkatkan ilmunya lebih tinggi lagi. Ia tidak pula mengeterapkan kemampuan puncaknya sebagai murid utama orang bercambuk. Namun perlahan-lahan ia merasa akan berhasil menguasai lawannya yang sudah separuh baya itu. Lawan Gelagah Putih memang menjadi semakin gelisah. Lawannya yang masih sangat muda itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan orang itu yakin bahwa ilmu anak muda itu masih dapat ditingkatkan. Dalam pada itu, lawan Agung Sedayu itu pun semakin mengalami kesulitan. Tetapi ia masih bertekad untuk mengalahkan prajurit yang masih terhitung muda itu. Ketika kemudian ia meningkatkan ilmunya, maka tidak saja serangan-serangannya yang menjadi semakin garang dan melampaui kecepatan gerak wadaknya, namun jarak jangkau serangan-serangannya itu pun menjadi semakin jauh. Serangan-serangan itu memang mulai membuat Agung Sedayu menjadi sibuk. Bahkan kemudian hentakan-hentakan ilmu lawannya itu mulai mengguncang ilmu kebalnya, meskipun masih belum mampu menembusnya. Ketika kemudian Agung Sedayu menekannya lebih kuat, maka orang itu pun menjadi semakin terdesak. Tanpa menghiraukan serangan-serangannya, Agung Sedayu itu justru menjadi semakin garang. Agung Sedayu yang semakin mendesak lawannya itu pun kemudian masih berusaha memperingatkannya. Katanya, "Kisanak, masih ada kesempatan. Meskipun kau mengaku sudah membunuh 2 orang prajurit Mataram, namun aku masih belum memutuskan untuk membunuhmu sekarang. Jika kau menyerah, maka aku akan membawamu menghadap Senapati Mataram yang bertugas menghadapi prajurit Pati yang menarik diri. Persetan dengan igauanmu," geram orang itu. "Aku akan membunuhmu. Kedudukanmu akan menjadi semakin sulit. Selagi aku belum berubah pendirian, menyerahlah," berkata Agung Sedayu kemudian. Tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia justru menyerang Agung Sedayu semakin sengit. Agung Sedayu yang telah memberinya kesempatan untuk menghentikan perlawanan namun tidak dihiraukannya itu, tidak dapat berbuat lain kecuali memaksa lawannya, sehingga lawannya itu sama sekali tidak mampu melawannya lagi. Karena itulah, maka Agung Sedayu pun telah meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi. Perlawanan orang itu menjadi semakin sia-sia. Kemampuan ilmunya yang dianggapnya tidak terlawan oleh para prajurit Mataram itu ternyata tidak berdaya di hadapan prajurit Mataram yang satu itu. Bahkan semakin lama serangan-serangan lawannya yang masih terhitung muda itu semakin banyak mengenai tubuhnya. Agung Sedayu yang mengeterapkan ilmu kebalnya itu dapat menyusup menembus pertahanan lawannya semakin sering,
sedangkan serangan lawannya yang mampu menghentak mendahului sentuhan wadaknya itu tidak mampu mengoyak pertahanannya, meskipun sekali-sekali terasa dapat mengguncangnya. Namun akhirnya orang itu pun harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Beberapa kali orang itu terdorong surut, bahkan terganggu keseimbangannya, dan semakin lama semakin menyakitinya. Bahkan meskipun orang itu berhasil menangkis serangan Agung Sedayu, namun benturan yang terjadi kadang-kadang telah melemparkannya, sementara tulang-tulangnya menjadi nyeri. Orang itu tidak mempunyai harapan lagi untuk mampu mengimbangi lawannya itu. Ketika kaki Agung Sedayu mengenai lehernya tepat di bawah telinganya, maka orang itu telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling. Namun orang itu dengan cepat melenting terdiri. Dengan tangkasnya ia meloncat menjulurkan tangannya menyerang ke arah dada Agung Sedayu, yang justru sedang bergerak memburunya. Meskipun tangan orang itu tidak sampai menjangkau tubuh Agung Sedayu, namun serangannya itu telah mendahului wujud wadaknya dan menghantam dada Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut. Ia memang tertahan, dan bahkan terdorong setapak surut. Namun ilmu kebalnya yang semakin ditingkatkan telah melindunginya, sehingga Agung Sedayu tidak merasa sakit sama sekali. Bahkan dengan cepat Agung Sedayu meloncat dengan tangan terjulur lurus mematuk dada. Orang itu berusaha untuk mengelak, namun Agung Sedayu menahan serangannya. Tangannya berputar menebas mendatar. Punggung telapak tangan Agung Sedayu ternyata telah menyambar keningnya lawannya. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu terdorong ke samping dan bahkan kehilangan keseimbangannya. Demikian orang itu terjatuh, maka ia pun segera berguling mengambil jarak. Baru beberapa putaran kemudian, orang itu meloncat dan bangkit berdiri. Meskipun ia berhasil tegak pada kedua kakinya, namun terasa kepalanya menjadi sangat pening. Ketika Agung Sedayu melangkah maju setapak demi setapak, maka orang itu pun menjadi sangat gelisah. Bagi lawan Agung Sedayu itu memang tidak ada lagi harapan untuk dapat tetap bertahan. Karena itu, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri adalah menghindar dari pertempuran. Orang itu akan mencari kesempatan lain. Tidak semua prajurit Mataram memiliki kemampuan sebagaimana lawannya yang masih terhitung muda itu. Aku akan membunuh tidak hanya 10 orang, katanya di dalam hati. Kekalahan hari ini harus ditebus dengan paling sedikit 5 orang, sehingga aku harus membunuh seluruhnya 15 orang. Dengan keputusannya itu, maka lawan Agung Sedayu itu pun segera mencari kesempatan. Ia sama sekali tidak menghiraukan kawannya lagi. Ketika ia sempat menahan serangan Agung Sedayu dengan serangannya yang kadang-kadang masih mengejutkan itu, maka ia pun segera meloncat dan berlari seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Agung Sedayu terkejut melihat kecepatan lari lawannya. Ia memang sudah mengira bahwa lawannya akan melarikan diri. Namun ia tidak mengira bahwa lawannya itu seakan-akan mampu terbang secepat burung alap-alap. Agung Sedayu memang mencoba mengejarnya dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Tetapi ia tidak mau kehilangan buruannya yang berlari sangat cepat itu. Sementara itu Agung Sedayu menyadari bahwa lawannya yang membawa dendam itu adalah orang yang sangat berbahaya bagi prajurit Mataram, apalagi prajurit Mataram yang tidak memiliki bekal ilmu yang khusus. Agung Sedayu tidak mempunyai banyak kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, karena orang itu berlari menuju ke semak-semak dan belukar. Yang terbayang di angan-angannya adalah pembunuhan-pembunuhan yang dapat dilakukan lagi oleh orang itu di kemudian hari. Beberapa orang prajurit Mataram terancam untuk dijadikan korban dendamnya yang membara di jantungnya. Karena itu, maka yang tersirat di hati Agung Sedayu hanyalah usaha untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan atas orang-orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Agung Sedayu yang merasa sulit untuk dapat menangkap orang yang dikejarnya itu, karena yang dapat dilakukan hanya sekedar menjaga jarak, telah memasuki tingkat ilmu pamungkasnya. Agar tidak kehilangan lawannya yang sangat berbahaya itu, Agung Sedayu justru menghentikan langkah. Namun demikian itu berdiri tegak, maka tiba-tiba dari matanya telah memancar getaran ilmunya, meluncur menyusul lawannya yang berlari sangat cepat itu. Yang terdengar kemudian adalah lengking yang tinggi. Orang itu bagaikan terdorong dan terlempar beberapa langkah maju. Namun kemudian orang itu terjerembab dan sekali menggeliat, namun kemudian tubuh itu terdiam. Masih terdengar tarikan nafas. Namun kemudian nafas itu pun terputus. Agung Sedayu pun kemudian berlari menyusul. Dengan jantung yang berdebaran Agung Sedayu kemudian berjongkok di sisi tubuh yang sudah tidak bernafas lagi itu.
Agung Sedayu meraba tubuh itu. Masih terasa kehangatan mengalir di urat-urat darahnya. Namun kemudian telah terhenti, sebagaimana jantungnya berhenti pula berdenyut. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, ia sama sekali tidak bernafsu untuk membunuh. Yang terpikir olehnya adalah menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang masih akan dilakukan orang itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih masih bertempur dengan sengitnya. Namun semakin lama lawannya semakin kehilangan kesempatan. Sementara itu Gelagah Putih masih belum sampai pada puncak kemampuannya. Ketika lawan Gelagah Putih itu melihat kawannya yang justru mengajaknya melakukan petualangan itu berlari meninggalkan pertempuran tanpa menghiraukan dirinya, maka ia menjadi sangat kecewa. Karena itu, maka ia merasa tidak ada artinya bertempur lebih lama lagi. Apalagi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa lawannya yang masih sangat muda itu memiliki ilmu yang tidak dapat diimbanginya. Dengan demikian, ketika ia menjadi semakin terdesak, maka orang itu pun segera berloncatan mengambil jarak sambil berkata hampir berteriak. "Tunggu, tunggu." Gelagah Putih masih meloncat memburunya. Tetapi orang itu pun kemudian menjulurkan tangannya ke depan menghadap Gelagah Putih. "Tunggu anak muda." Gelagah Putih memang mengekang dirinya. Ia mengamati sikap lawannya dengan hati-hati, karena sikap demikian itu dapat saja menyesatkannya. Tiba-tiba dari telapak tangannya yang terbuka dan menghadapnya itu akan dapat meluncur serangan yang berbahaya. Namun Gelagah Putih tidak melihat tanda-tanda bahwa lawannya akan menyerang. Bahkan kemudian kedua tangannya itu pun seakan-akan terkulai di sisi tubuhnya. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku menyerah," berkata orang itu. "Karena kawanmu sudah melarikan diri dari medan," bertanya Gelagah Putih pula. "Tidak," jawab orang itu. "Aku memang akan menyerah." "Bohong," geram Gelagah Putih. "Kau sama sekali tidak berniat menyerah. Tetapi karena kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi, maka kau baru menyatakan diri menyerah." "Aku memang akan menyerah," orang itu mulai menjadi gelisah. "Sudah terlambat," jawab Gelagah Putih. Wajah orang itu menjadi sangat tegang dan bahkan pucat. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Kenapa terlambat?" Gelagah Putih melihat wajah yang pucat itu. Keringatnya yang memang sudah membasahi pakaiannya, menjadi seakan-akan diperas dari tubuhnya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Baiklah. Jika kau menyerah, maka kau akan menjadi tawananku. Kau akan kami bawa ke induk pasukan kami." Orang itu memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia meneruskan perlawanan, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak. Demikianlah, Gelagah Putih telah membawa orang itu mendekati Agung Sedayu, yang kemudian telah bangkit berdiri di sebelah tubuh yang terbujur diam itu. Kepada orang yang menyerah itu Agung Sedayu berkata, "Aku tidak mempunyai pilihan lain. Ia berlari terlalu cepat, sehingga sulit bagiku untuk dapat menangkapnya. Karena itu aku terpaksa menghentikannya." Orang yang dikalahkan orang Gelagah Putih itu pun kemudian berjongkok di sisi tubuh kawannya. Sambil mengusap dahinya, ia berkata, "Nasibmu memang buruk. Tetapi kau telah mengambil jalan yang sesat." "Kenapa kau juga melakukannya?" tiba-tiba Gelagah Putih bertanya. "Aku memang sahabatnya, apalagi ia pernah menolongku, sehingga aku merasa berhutang budi kepadanya." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Jadi seseorang yang telah berhutang budi itu harus melakukan apa saja untuk membalas budi?" "Bukankah seekor binatang saja tahu membalas budi?" orang itu justru bertanya. "Jika kau benar ingin membalas budi, bukan seperti yang kau lakukan sekarang ini. Seharusnya kau justru mencegahnya, agar orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan. Dengan demikian, kau akan mencegah orang itu terjerumus ke dalam satu perbuatan yang menjeratnya ke dalam kesulitan, dan bahkan kematian," berkata Agung Sedayu. "Penalaranku tidak dapat menjangkau pengertian sejauh itu. Aku hanya tahu bahwa aku harus membalas budi. Itu saja." "Balas budi itu kau lakukan dengan membabi buta," berkata Agung Sedayu. Orang itu menundukkan kepalanya. Namun kemudian katanya, "Ya, aku memang terlalu bodoh. Sekarang, sebelum aku membawamu ke induk pasukanku, maka kita harus mengubur tubuh kawanmu itu." Orang itu mengangguk-angguk.
Tetapi ia pun kemudian bertanya, "Tetapi dengan apa kita akan menggali lubang kuburnya?" Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang menjadi bingung. Mereka tidak mempunyai alat apapun yang dapat mereka pergunakan untuk menggali tanah yang bercampur padas. Selagi mereka masih termangu-mangu, orang yang dikalahkan Gelagah Putih itu pun berkata, "Jika kita tidak dapat menggali lubang, sebaiknya kita tutup saja tubuh itu dengan bebatuan, agar tidak dikoyak-koyak oleh binatang buas atau binatang malam yang lain." Mereka memang tidak dapat berbuat lain. Karena itu, maka mereka bertiga pun kemudian telah mengumpulkan bebatuan di sekitar tempat itu, yang untungnya terdapat banyak berserakan di mana-mana. Ternyata kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih berjalan beberapa ratus patok maju. Namun kemudian mereka tidak mendapatkan tanda-tanda yang mencurigakan, sehingga mereka pun berkesimpulan bahwa pasukan Pati memang benar-benar telah ditarik. Sebenarnya lah bahwa pasukan Pati memang sudah ditarik. Bahkan tidak hanya sekedar ditarik mundur. Tetapi pasukan itu ternyata telah ditarik untuk memperkuat pasukan Pati yang akan berkemah di sebelah timur Kali Dengkeng, sementara pasukan Mataram membangun perkemahan di Prambanan, sebelah barat Kali Dengkeng. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai ke perkemahan, 4 orang prajurit yang lain yang juga bertugas untuk mengamati keadaan telah kembali pula. Mereka pun melaporkan bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Menurut pendapat mereka, pasukan Pati itu tentu sudah ditarik dari medan. Namun beberapa orang petugas sandi mempunyai tugas yang lebih jauh dari tugas yang dibebankan kepada Agung Sedayu dan beberapa orang prajurit yang lain. Mereka ditugaskan untuk mengamati dan menelusuri pasukan Pati itu. Mereka harus memberikan laporan, kemana dan di mana pasukan Pati itu kemudian. Ki Tumenggung Wirayuda masih belum dengan tergesa-gesa menarik mundur pasukannya. Pasukan Mataram itu masih tetap berada di perkemahannya. Mungkin masih akan terjadi sesuatu, sampai mereka menerima laporan yang meyakinkan dari para petugas sandi. Dalam pada itu, di seberang-menyeberang Kali Dengkek dengan jarak beberapa ratus patok, kedua pasukan yang besar telah berkemah. Pasukan Pati di sebelah timur, dan pasukan Mataram di sebelah barat. Pada hari-hari pertama, kedua pasukan itu masih belum bergerak sama sekali. Namun Kanjeng Adipati Pati telah menjadi sangat marah ketika mengetahui bahwa pasukan Mataram yang berkemah di Prambanan dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom. Tidak dipimpin langsung oleh Panembahan Senapati. "Orang-orang Mataram sangat merendahkan aku," berkata Kanjeng Adipati Pati. Namun Kanjeng Adipati Pati masih dapat menahan diri untuk tidak bergerak langsung menyeberangi Kali Dengkeng. Tetapi Kanjeng Adipati Pati masih sempat mengatur prajurit-prajuritnya. Dalam pada itu, Untara yang telah berhasil menghambat dan mengurangi kekuatan Pati telah bergerak pula mendekati perkemahan prajurit Pati di sebelah timur Kali Dengkeng. Namun dalam pada itu, Untara telah mengirimkan beberapa orang penghubung, memberikan laporan dan menerima perintah-perintah dari induk pasukan di Prambanan. Penghubung itu dikirim pada waktu-waktu tertentu secara teratur. Namun yang tidak diduga, 2 orang prajurit sandi yang dikirim oleh Untara untuk melihat perkembangan keadaan secara umum di kaki Gunung Merapi sisi selatan, telah memberikan laporan bahwa mereka melihat gerakan pasukan yang cukup besar, justru datang dari arah barat. Mereka berhenti di sebuah padukuhan. Nampaknya pasukan itu kelelahan tanpa persediaan pangan yang cukup. "Kalian melihat ciri-cirinya?" bertanya Untara. "Mereka menggulung semua rontek, umbul-umbul dan kelebet. Tetapi masih nampak tunggul-tunggul yang dapat kami kenali." "Menurut pendapatmu, pasukan dari mana?" bertanya Untara pula. "Pasukan dari Pati," jawab petugas sandi itu. Untara termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia memerintahkan untuk memastikan pasukan yang berhenti di sebuah padukuhan itu. Apakah benar pasukan itu memang pasukan dari Pati? Sementara prajurit sandinya masih melakukan penyelidikan, maka Untara lewat penghubungnya telah mendapat keterangan dari pasukan induk Mataram di Prambanan, bahwa pasukan Pati yang berada di arah utara Mataram telah menarik diri, meninggalkan perkemahannya. Dengan demikian, Untara mengambil kesimpulan bahwa pasukan yang dilaporkan kepadanya itu adalah pasukan Pati yang ditarik dari medan di sebelah utara Mataram itu. Sebaliknya Untara pun telah memberikan laporan pula bahwa prajurit sandinya telah melihat sepasukan prajurit yang nampak letih, berhenti di sebuah padukuhan.
Para perwira Mataram yang menerima laporan Untara itu segera mengambil kesimpulan bahwa pasukan Pati yang telah ditarik dari sebelah utara Mataram itu diperintahkan bergabung dengan pasukan Pati yang ada di sebelah timur Kali Dengkeng. Dengan kesimpulan itu, maka sebagian pasukan Ki Tumenggung Wirayuda pun kemudian akan ditarik dan ditempatkan di Prambanan. Sedangkan sebagian lagi akan tetap berada di depan pintu gerbang kota raja di sisi utara untuk menjaga segala kemungkinan. Adapun pasukan yang tinggal itu adalah para prajurit dari pasukan khusus Mataram, serta para pengawal tanah perdikan Menoreh. Dalam pada itu, dua kekuatan yang sangat besar telah berhadapan di sebelah menyebelah Kali Dengkeng. Namun agaknya kedua kekuatan itu masih belum bergerak. Keduanya masih menunggu kesempatan terbaik bagi mereka masing-masing. Namun demikian, kedua kekuatan itu setiap hari telah meningkatkan kesiagaan mereka. Pasukan Pati yang ditarik dari arah utara Mataram itu pun telah bergabung dengan induk pasukan mereka di sebelah timur Kali Dengkeng. Untara menjadi berdebar-debar ketika ia mendapat perintah untuk bergabung dengan induk pasukan Mataram. Agaknya Mataram sudah berniat untuk mulai menyerang perkemahan pasukan Pati yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Adipati Pati. Untara memang berangkat dengan membawa pasukannya ke Prambanan. Namun ia telah melaporkan pula bahwa beberapa kelompok prajuritnya ditinggal di bawah pimpinan Sabung Sari untuk memotong setiap usaha pengiriman bahan pangan ke perkemahan orang-orang Pati. Di antara pasukan yang ditinggalkan itu adalah pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung. Ternyata Swandaru adalah seorang pemimpin yang tangkas. Seperti seekor burung, pasukan pengawal Sangkal Putung itu terbang sambil menyambar-nyambar. Beberapa iring-iringan bahan pangan yang berhasil dikumpulkan setelah lumbung utama di Ngaru-Aru dimusnahkan, telah dihancurkan oleh pasukan pengawal Sangkal Putung, sehingga pasukan Pati itu mulai terancam persediaan bahan pangannya. Namun dengan demikian, maka Pati telah meningkatkan persiapannya untuk mempercepat pertempuran. Dalam pada itu, Panglima pasukan Mataram pun ternyata berniat untuk segera menyerang pasukan Pati. Meskipun demikian, sebagaimana pesan Panembahan Senapati, maka Kanjeng Pangeran Adipati Anom masih diperintahkan untuk kembali lagi menemui pamannya, Kanjeng Adipati Pati. Kanjeng Pangeran Adipati Anom masih haus mencoba untuk melunakkan hati pamannya, agar perang dapat dihindarkan. Karena itu, maka Pangeran Adipati Anom pun telah mengirimkan utusan untuk menyampaikan niat Pangeran Adipati Anom untuk bertemu dengan pamannya. Meskipun dengan berat hati, namun Kanjeng Adipati Pati itu mempersilahkan Pangeran Adipati Anom untuk datang ke perkemahannya di keesokan harinya. Kedatangan Pangeran Adipati Anom disambut sendiri oleh pamannya, Kanjeng Adipati Pati. Dipersilahkannya Pangeran Adipati Anom kemudian duduk di bangunan induk perkemahan para prajurit Pati, di sebuah padukuhan kecil di sebelah timur Kali Dengkeng. Ternyata Kanjeng Adipati Pati masih bersikap ramah kepada kemanakannya. Kanjeng Adipati Pati itu juga bertanya tentang keselamatan Pangeran Adipati Anom. Bahkan keselamatan Panembahan Senapati serta kakak perempuannya, Ibu Pangeran Adipati Anom itu. Ayahanda dan ibunda dalam keadaan baik, Paman, jawab Pangeran Adipati Anom. Bagaimana dengan Paman sekeluarga di Pati, serta yang menyertai Paman sampai di sini? Sebagaimana kau lihat, aku sehat-sehat saja Ngger, jawab Kanjeng Adipati Pati. Namun sejenak kemudian Kanjeng Adipati itu pun bertanya. Kenapa ayahandamu tidak datang menyambut aku di Prambanan? Tidak, Paman. Ayah telah memerintahkan aku datang untuk menyambut Paman. Namun ayahanda telah memberikan pesan untuk aku sampaikan kepada Paman, jawab Pangeran Adipati Anom. Oh, Kanjeng Adipati Pati mengangguk-angguk. Apa pesan ayahmu itu? Paman Pragola, berkata Pangeran Adipati Anom. Sebenarnya lah bahwa ayahanda merasa sangat bersedih hati, bahwa dua kekuatan kini berhadap-hadapan di seberang menyeberang Kali Dengkeng. Kanjeng Adipati Pragola dari Pati itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata, aku juga merasa sedih Ngger. Bahkan kehadiran dua pasukan yang besar itu akan dapat menimbulkan perang yang besar pula. Iya, Paman. Karena itu, ayahanda ingin agar perang ini dapat diurungkan, berkata Pangeran Adipati Anom kemudian. Bagaimana mungkin perang diurungkan, Ngger? Perang sudah terjadi. Aku telah kehilangan banyak prajurit. Orang-orang Mataram telah menyerang kedudukan-kedudukanku dan merusakkan milikku. Apakah dengan demikian aku masih dapat mengatakan bahwa sebaiknya perang diurungkan? Pangeran Adipati Anom mengerutkan dahinya.
katanya. Siapa yang telah menyerang kedudukan-kedudukan paman? Tidak ada seorang pun dari prajurit Mataram yang melakukannya. Tidak ada perintah dari seorang panglima Mataram untuk melakukan hal itu. Kau jangan berpura-pura seperti itu. Mungkin kau tidak tahu, karena kau tidak pernah terlibat dalam kegiatan keprajuritan. Karena kau Pangeran Adipati Anom yang akan menggantikan kedudukan ayahandamu, maka kau telah dimanjakan. Tidak paman. Aku adalah panglima prajurit Mataram. Hanya ada satu orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukanku dalam tatanan keprajuritan Mataram. Ia adalah ayahanda Panembahan Senapati. Jika demikian, seharusnya kau tahu bahwa kelompok-kelompok prajuritmu telah menyerang kedudukanku. Jika kau tidak mengetahuinya, tentu hanya ada dua kemungkinan. Kau tidak peduli akan tugasmu, atau kau tidak mempunyai wibawa lagi, sehingga panglima-panglima yang kedudukannya lebih rendah dari kedudukanmu telah mengabaikan kuasamu. Pangeran Adipati Anom mengerutkan dahinya. Perkataan pamannya itu mulai menyentuh perasaannya. Dengan nada berat ia bertanya. Paman, barangkali paman dapat menolongku. Jika benar panglima-panglima Mataram telah memerintahkan penyerangan terhadap kedudukan paman, maka sudah sepantasnya aku mengambil tindakan atas mereka, karena yang mereka lakukan itu telah menyalahi wewenang mereka. Mungkin paman dapat menyebutkan kedudukan paman yang mana dan kapan terjadinya. Kau tidak usah berpura-pura begitu, Ngger. Bahkan orang lewat pun tahu bahwa prajurit-prajuritmu telah menyerang kedudukanku di Jati Anom. Sebelumnya, Ngaruaru juga diserang. Pangeran Adipati Anom mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Paman, apakah paman tidak keliru? Bukankah Jati Anom dan Ngaruaru itu bukan bagian dari kedudukan paman? Wajah Kanjeng Adipati Pati menjadi tegang, sementara Pangeran Adipati Anom berkata selanjutnya. Sepengetahuanku, kedudukan paman adalah Pati dan sekitarnya. Kemudian permohonan paman untuk menguasai daerah sebelah utara Gunung Kendeng telah diperkenankan oleh ayahanda. Sementara itu, menurut pengetahuanku, tidak ada perintah sama sekali bagi prajurit Mataram untuk berkeliaran di sebelah utara Gunung Kendeng. Apalagi menyerang kedudukan paman Adipati. Telinga Adipati Pragola dari Pati itu terasa panas. Namun ia masih mengekang diri dan berusaha untuk tidak hanyut dalam arus perasaannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata. Angger Pangeran Adipati Anom. Sebaiknya kau pulang saja ke Mataram. Biarlah aku berbicara dengan ayahmu. Mungkin pembicaraan kami menghasilkan sesuatu. Paman. Menurut ayahanda, jika paman menarik pasukan paman sampai ke batas kuasa paman, maka tidak akan pernah terjadi pertempuran. Tetapi karena paman telah melintasi daerah wewenang paman, maka kita berada di ambang peperangan. Selanjutnya, persoalan yang timbul akan dapat dibicarakan kemudian. Pangeran Adipati Anom, jawab Kanjeng Adipati Pati. Sebaiknya kita tidak usah berbicara tentang ayahmu. Aku mengenal ayahmu dengan baik. Aku tahu bahwa apa yang dikatakan tidak selalu dilakukan. Janjinya seperti mendung di langit. Kadang-kadang hujan jatuh. Kadang-kadang mendung itu lewat tanpa setitik air pun yang menetes. Sayang paman, berkata Pangeran Adipati Anom. Ayahanda memang tidak berniat untuk datang menemui paman, kecuali jika paman lebih dahulu mundur sampai ke garis batas. Wajah Adipati Pragola menjadi merah. Dengan menahan diri Kanjeng Adipati Pragola itu berkata. Sudahlah Ngger. Aku tidak ingin berbicara dengan kanak-kanak untuk hal-hal yang penting. Pulanglah, baktiku buat ibumu. Mudah-mudahan ibumu sehat-sehat saja. Ampun paman. Aku tidak mempunyai rencana untuk kembali ke Mataram selama paman masih berada di sini. Jika sampai besok lusa paman masih berada di sini, paman jangan menyalahkan prajurit Mataram jika mereka menyeberang Kali Dengkeng. Menurut pendapat kami, daerah ini sama sekali bukan merupakan tempat yang benar bagi paman. Sehingga paman tidak dapat menuduh kami menyerang kedudukan paman. Adipati Pragola harus menahan diri betapapun dadanya merasa sakit. Namun katanya kemudian, kau memang keras kepala seperti ayahmu. Tetapi ibumu juga seorang yang keras kepala. Barangkali aku juga. Tetapi aku peringatkan sekali lagi. Pulanglah. Aku ingin bicara dengan ayahandamu. Ampun paman. Aku tidak dapat memenuhi anjuran paman. Sekarang perkenankanlah aku mohon diri.
Tetapi besok lusa aku akan kembali. Mungkin aku tidak sendiri atau sekedar dengan 2-3 pengawal, Paman. Wajah Kanjeng Adipati Pragola dari Pati menjadi tegang. Dengan dahi yang berkerut ia bertanya. Kau bermaksud mengancam Ger? Tidak, Paman. Aku hanya ingin memperingatkan, sebaiknya sebelum besok lusa, Paman meninggalkan tempat ini. Telinga Kanjeng Adipati Pragola memang menjadi panas. Tetapi ia masih berusaha untuk mengekang perasaannya. Bahkan untuk mencegah hal-hal yang tidak dikehendaki jika ia kehilangan kesabaran, maka katanya. Baiklah. Aku sudah mendengar semuanya. Aku mengerti maksudmu. Tetapi sayang, bahwa aku tidak mempunyai pendapat yang sama. Meskipun demikian aku ingin memperingatkanmu Pangeran. Aku adalah pamanmu. Karena itu sebaiknya kau tidak usah mencampuri persoalan orang tua. Paman, berkata Pangeran Adipati Anom. Aku mohon diri. Aku mohon maaf jika ada perkataanku dan sikapku yang tidak Paman kehendaki. Sekarang atau di waktu-waktu yang akan datang. Tidak apa-apa Ger. Aku mengerti kedudukanmu. Tetapi kau pun mengerti kedudukanku. Demikianlah, Kanjeng Pangeran Adipati Anom itu minta diri dan meninggalkan perkemahan Kanjeng Adipati Pragola dari Pati. Demikian Pangeran Adipati Anom itu sampai ke perkemahannya, maka ia pun segera memerintahkan semua prajurit Mataram untuk mempersiapkan diri. Jika sampai besok lusa Paman Pragola tidak meninggalkan perkemahannya dan menarik pasukannya ke belakang garis batas kuasanya, maka kita akan mengusirnya. Para panglima yang ikut bersamanya berkemah di Prambanan itu menyadari bahwa perang memang akan terjadi. Kanjeng Adipati Pati itu bukan saja dapat disebut melampaui batas kuasanya, tetapi sudah sangat jauh melintasi daerah sebelah utara Gunung Kendeng dan berada di depan hidung Panembahan Senapati di Mataram. Dengan tegang Pangeran Adipati Anom menunggu, apakah ada gerakan pasukan Pati. Namun menurut pengamatan para petugas sandi, pasukan Pati justru mempersiapkan diri untuk berperang. Dengan demikian, maka Pangeran Adipati Anom pun telah memerintahkan para panglima untuk bersiaga sepenuhnya. Di keesokan harinya, pasukan Mataram itu akan menyerang kedudukan prajurit Pati. Prajurit Pati harus menyingkir dari tempat itu, sesuai dengan pesan Panembahan Senapati. Persiapan prajurit Mataram itu tidak lepas dari pengamatan pada petugas sandi dari Pati. Ketika hal itu disampaikan kepada Kanjeng Adipati Pati, maka Kanjeng Adipati itu menjadi marah. Anak tidak tahu diri, geram Kanjeng Adipati. Tetapi bukan semata-mata salah anak itu. Ayahnya benar-benar telah merendahkan martabatku. Karena itu, jika terjadi sesuatu atas anak itu, bukan salahku. Dengan demikian, malam itu kedua belah pihak benar-benar telah mempersiapkan pasukan. Nampaknya perang sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Menjelang tengah malam, Kanjeng Adipati Pragola dari Pati sempat melihat kesiagaan prajuritnya yang berada dalam perkemahan. Nampaknya sudah tidak mengecewakan lagi. Para senapatinya telah mengatur bahwa di dalam kesatuan-kesatuan kecil terdapat kelompok-kelompok yang disusunnya dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, maka kekuatan prajurit Pati itu akan merata. Namun di samping kesatuan-kesatuan itu, maka Pati mempunyai kesatuan-kesatuan khusus yang menjadi andalan Kanjeng Adipati Pati. Pasukan yang diyakini akan dapat menjadi tajamnya ujung tombak gelar pasukan Pati. Sebelum beristirahat, Kanjeng Adipati telah berusaha untuk menyalakan api di setiap dada para prajuritnya. Besok mereka akan menghadapi pasukan Mataram, karena Pangeran Adipati Anom agaknya tidak mau mendengarkan nasihatnya agar kembali saja ke Mataram, dan minta Panembahan Senapati datang sendiri ke Medan. Sebenarnya lah bahwa menjelang fajar, pasukan kedua belah pihak sudah bersiap. Pasukan Mataram dengan segala macam tanda kebesaran sudah berbaris dalam gelar yang besar di sebelah timur Prambanan. Demikian pula para prajurit Pati pun telah bersiaga pula. Di bawah pimpinan langsung Kanjeng Adipati Pragola, para prajurit Pati akan turun ke medan. Ketika langit menjadi merah, petugas sandi Pati yang mengamati pasukan Mataram telah memberikan laporan bahwa prajurit Mataram dalam kesatuan yang besar telah benar-benar bergerak. Anak itu benar-benar tidak tahu diri, berkata Adipati Pati itu. Sebaiknya ia tidak bermain-main dengan kesatuan yang demikian besarnya. Pangeran Adipati Anom itu tidak menyadari bahwa benturan pasukan yang besar ini tentu akan makan korban yang tidak sedikit, sementara Pangeran Adipati Anom sendiri sekedar didorong oleh darahnya yang masih panas oleh kemudaannya.
Apalagi anak itu telah mendapat wewenang penuh dari ayahnya, yang sengaja atau tidak, telah merendahkan aku. Tetapi Kanjeng Adipati tidak dapat berbuat lain kecuali menyongsong pasukan Mataram itu dengan pasukannya pula. Pasukan Pati yang bergerak menjelang fajar itu merayap seperti seekor udang raksasa yang garang. Gelar Supit Urang, atau yang juga disebut Mangkara Juha itu, bergerak perlahan-lahan menyongsong gerak pasukan Mataram. Dalam gelar Supit Urang itu, maka tubuh dan ekor udang terisi oleh pasukan cadangan yang siap untuk tergeser menggantikan kedudukan para prajurit yang gugur. Dengan gelar Supit Urang, maka pasukan Pati berniat untuk menjepit pasukan lawan dari kedua sisi. Sebagaimana seekor udang dengan capitnya menjepit mangsanya. Dalam pada itu, Pangeran Adipati Anom telah memanggil para panglimanya. Diperintahkannya kepada para panglimanya untuk mempersiapkan gelar Cakra Biuha untuk melawan para prajurit Pati. Pangeran Tumenggung Sindutama memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya. Hamba mohon Pangeran mempertimbangkan gelar perang yang akan kita pergunakan. Prajurit kita cukup banyak untuk menyusun gelar yang melebar. Menurut laporan, prajurit Pati telah membuat gelar Supit Urang. Bukankah gelar yang kita pergunakan sekarang sudah tepat Pangeran? Gelar Garuda Nglayang ini akan mampu mengimbangi gelar lawan, karena jumlah prajurit kita tidak kalah, atau setidak-tidaknya berselisih sedikit saja, dengan prajurit Pati. Apalagi kita tahu bahwa sebagian dari prajurit Pati adalah anak-anak muda dan laki-laki yang dengan tergesa-gesa dipungut dari padukuhan-padukuhan di sebelah utara Gunung Kendeng, sehingga mereka bukannya prajurit-prajurit yang terlatih baik. Paman, aku akan dengan cepat menghancurkan pasukan Pati yang ternyata tidak bersedia meninggalkan tempat ini dan kembali ke sebelah utara Pegunungan Kendeng. Karena itu, aku memerlukan gelar yang lebih baik dari gelar yang menebar. Tetapi gelar Garuda Nglayang mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu Pangeran. Apalagi untuk melawan gelar Supit Urang. Dengan gelar Cakra Biuha, kita akan dapat terjepit di tengah-tengah gelar lawan. Sementara itu, Tumenggung Yuda Pamungkas menyambung. Pangeran, jika hamba boleh berterus terang, gelar Cakra Biuha memerlukan satu kemampuan tersendiri untuk melakukannya. Apakah pasukan kita yang besar ini mampu melakukannya? Kenapa tidak? Pangeran Adipati Anom yang muda itu justru bertanya. Aku memerlukan gelar yang bulat menyatu, sehingga kekuatan kita terpusat untuk menghancurkan induk pasukan lawan. Pangeran, berkata Tumenggung Yuda Pamungkas. Hamba mohon ampun. Jika Pangeran benar-benar menginginkan gelar yang bulat menyatu, hamba usulkan untuk menyusun gelar Gedong Minep, karena hamba tahu bahwa Kanjeng Adipati Pati adalah orang yang jarang ada bandingnya di bumi Mataram. Kau menyinggung perasaanku, Paman, jawab Pangeran Adipati Pati Anom. Aku bukan penakut yang harus mempergunakan gelar Gedong Minep dan bersembunyi di belakang punggung para senapati. Aku akan memimpin langsung pasukan ini. Para senapati memang menjadi gelisah. Jika terjadi sesuatu dengan Pangeran Adipati Anom, maka mereka tentu akan dibebani tanggung jawab oleh Panembahan Senapati, karena Pangeran Adipati Anom telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan Panembahan Senapati itu. Tetapi darah muda yang mengalir di tubuh Pangeran Adipati Anom itu ternyata telah membakar jantungnya. Sehingga Pangeran Adipati Anom benar-benar menginginkan gelar yang akan langsung memusatkan serangannya pada induk pasukan. Namun akhirnya Tumenggung Sindutama berkata, jika demikian, hamba ingin mengusulkan gelar yang barangkali dapat memenuhi keinginan Pangeran, namun sekaligus memungkinkan untuk meredam kegarangan capit pada gelar lawan. Bagaimana jika Pangeran mempergunakan gelar Wukir Jaladri, karena gelar ini akan dapat bergerak lebih leluasa dari gelar Cakra Biuha yang rumit, meskipun jika dapat diterapkan dengan baik akan berbahaya bagi lawan. Pangeran Adipati Anom berpikir sejenak. Akhirnya Pangeran Adipati Anom itu berkata, baik. Gerak selanjutnya dari pasukan Mataram akan berubah dari gelar Garuda Nglayang ke gelar Wukir Jaladri. Tumenggung Yuda Pamungkas dan Tumenggung Sindutama dengan segera menangani perintah itu. Para senapati pun segera diperintahkan untuk menyesuaikan diri. Tumenggung Sindutama telah memilih beberapa orang senapati terpercaya untuk berada di induk gelar Wukir Jaladri. Sedangkan para senapati yang lain akan menggelar pasukannya sebagaimana dahsyatnya ombak yang bergulung-gulung membadai menghantam batu-batu karang di tebing. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Tumenggung Sindutama juga memerintahkan para senapati untuk mengambil sikap menghadapi gerak gelar lawan yang hidup, sementara para senapati yang berada di lambung gelar harus berhati-hati menghadapi serangan dari capit udang yang tajam, yang tentu akan menjadi pusat kekuatan gelar supit urang. Demikianlah, ketika pasukan Mataram itu bergerak semakin jauh, maka perlahan-lahan gelar Garuda Nglayang telah berubah. Gelar Wukir Jaladri memang menjadi lebih menyatu. Ketika perubahan gelar itu disampaikan kepada Kanjeng Adipati Pati oleh petugas sandi, maka Kanjeng Adipati itu pun menggeram. Pangeran Adipati Anom memang sulit dikendalikan. Apakah Mataram tidak ada orang-orang tua yang dapat memberi nasihat kepadanya, atau malahan mereka membakar hati anak muda yang masih kurang perhitungan itu? Tetapi Kanjeng Adipati Pragola dari Pati itu mengerti gejolak perasaan Pangeran Adipati Anom, sehingga ia ingin dengan cepat menghancurkan pasukan Pati. Tetapi pengalaman dan pengetahuan perang Pangeran Adipati Anom masih jauh di bawah kemampuan Kanjeng Adipati Pragola. Dalam pada itu, para senapati Mataram sendiri memang menjadi berdebar-debar. Tetapi menurut pendapat Tumenggung Sindutama dan Tumenggung Yuda Pamungkas, maka gelar Wukir Jaladri memberi lebih banyak kesempatan kepada para senapati untuk mengambil sikap daripada gelar Cakrabyuha. Dalam keadaan yang gawat, maka para senapati dapat mengambil kebijaksanaan sesuai dengan kemungkinan yang dihadapinya. Terutama mereka yang berada di lambung. Dengan demikian maka pengalaman para senapati akan dapat memberikan lebih banyak arti daripada gelar Cakrabyuha, yang lebih terikat pada satu kesatuan gerak yang mapan, sehingga jika terjadi sedikit saja kesalahan maka akibatnya akan menjadi sangat luas. Sementara itu Pangeran Adipati Anom yang akan memimpin langsung pasukan yang besar itu masih belum memiliki pengalaman yang cukup luas. Ketika matahari mulai melemparkan sinar paginya, kedua pasukan itu pun telah berhadapan. Kanjeng Adipati Pragola tidak mau mengalami kesulitan saat pasukannya menyeberang Kali Dengkeng. Karena itu, sebelum matahari naik, pasukan Pati sudah berada di sisi sebelah barat. Ternyata Pangeran Adipati Anom sama sekali tidak mengekang pasukannya yang besar. Ia pun langsung memberikan isyarat agar pasukan Mataram itu menyerang pasukan Pati, yang sudah siap menyongsong pasukannya. Demikianlah, sejenak kemudian kedua pasukan yang besar itu telah bertempur. Pati dalam gelar supit urang itu segera berusaha mengurung pasukan Mataram, yang mempergunakan gelar yang lebih menyatu. Namun selain pusat gelarnya, para senapatinya segera menyesuaikan diri dengan medan. Pasukan Mataram yang berada di lambung dengan cepat menempatkan diri menghadapi jepitan capit gelar supit urang yang garang itu. Ternyata bahwa senapati Mataram yang berpengalaman dan mendapat latihan khusus berusaha untuk menembus setiap celah-celah gelar pasukan Pati yang besar itu. Gelombang demi gelombang menghantam garis pertahanan. Para prajurit Pati pun tidak kalah garangnya. Mereka berusaha menjepit gelar pasukan Mataram itu. Beberapa orang senapati Pati memang menganggap bahwa Mataram telah salah memilih gelar untuk melawan pasukan Pati. Namun sebagian lagi menyadari betapa Pangeran Adipati Anom yang muda itu ingin dengan cepat melumatkan induk pasukan Pati, tanpa menghiraukan bagian-bagian gelar yang lain. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama berkobar semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka, sehingga benturan-benturan menjadi semakin keras. Ketika matahari naik semakin tinggi, para prajurit dari kedua belah pihak pun menjadi semakin garang. Namun di kedua belah pihak semakin nampak perbedaan antara para prajurit yang begitu saja diangkat dari padukuhan-padukuhan dengan latihan sekedarnya saja. Prajurit-prajurit yang baru itu tidak mampu bertahan dalam tataran kemampuannya terlalu lama. Ketika keringat mulai terperas dari tubuhnya, tenaga mereka pun segera mulai menyusut. Apalagi ketika matahari terasa semakin terik membakar kulit. Namun para prajurit Pati mempunyai sedikit keuntungan, bahwa mereka tidak menghadap ke arah matahari yang sedang naik, sehingga cahaya yang silau tidak mengganggu penglihatan mereka. Ternyata dengan gelarnya, pasukan Mataram mampu mengimbangi tekanan gelar supit urang yang berusaha semakin menekan dari berbagai arah. Para senapati Mataram yang berpengalaman mampu memanfaatkan ikatan yang longgar dalam gelar Wukir Jaladri, untuk mengimbangi kegarangan gelar supit urang pasukan Pati. Namun dalam pada itu, kemudahan Pangeran Adipati Anom memang berpengaruh atas tatanan gerak gelar pasukan Mataram. Pangeran Adipati Anom yang berada di induk gelar tidak mau terkekang oleh gerak gelarnya. Sebagai seorang senapati ia justru lebih banyak terbakar oleh kemarahannya,
sehingga secara pribadi Pangeran Adipati Anom telah langsung berusaha menembus induk pasukan lawan dalam gelar Supit Urang. Senapati yang berada di ujung gelar lawannya terkejut ketika tiba-tiba saja Pangeran Adipati Anom sendiri dengan pedang di tangan bertempur dengan garangnya. Dua orang senapati pengapit Pangeran Adipati Anom tidak sempat menahannya agar Pangeran Adipati Anom tetap berada di dalam kesatuan induk pasukan. Sehingga karena itu, maka dua orang senapati pengapitnya justru harus berada bersama Pangeran Adipati Anom itu sendiri di garis benturan kedua pasukan. Beberapa orang prajurit pengawal terpilih mengalami kesulitan ketika mereka berusaha untuk melindungi Pangeran Adipati Anom itu dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, karena Pangeran Adipati Anom itu sendiri telah hanyut dalam arus kemudaannya daripada kebijaksanaan seorang panglima. Yang mengejutkan para senapati pengapitnya, ketika tiba-tiba saja Pangeran Adipati Anom itu sudah berhadapan dengan Kanjeng Adipati Pragola dari Pati yang memimpin langsung pasukan dari Pati itu, sehingga kedua panglima perang itu telah berhadapan di garis benturan gelar. Pangeran Adipati Anom sudah tidak duduk di punggung kudanya lagi. Benturan kedua gelar perang itu memang tidak banyak memberikan peluang bagi Pangeran Adipati Anom untuk bertempur di atas kuda, sehingga ia pun meloncat turun dan bertempur bersama para senapati dan prajurit, yang sejak semula tidak berkuda. Dalam pada itu, Kanjeng Adipati Pati tidak bertempur di atas punggung kuda pula. Seperti Kanjeng Pangeran Adipati Anom, Kanjeng Adipati Pragola dari Pati telah turun dari kudanya pula. Pertempuran antara kedua panglima perang itu tidak terhindar lagi. "Kau memang keras kepala Pangeran," geram Kanjeng Adipati Pragola. "Ayahanda memerintahkan paman mundur sampai ke sebelah utara pegunungan Kendeng. Jika terjadi sesuatu atasmu, itu adalah tanggung jawabmu sendiri," geram Kanjeng Adipati Pati. Pangeran Adipati Anom tidak menjawab. Dengan tangkasnya ia menyerang. Tetapi Kanjeng Adipati Pragola sangat tangkas. Ujung senjata Pangeran Adipati Anom tidak menyentuhnya. Bahkan Kanjeng Adipati masih sempat membalas serangan kemenakannya itu. Senjatanya terayun mendatar dengan cepatnya. Tetapi dengan cepat pula Pangeran Adipati Anom meloncat surut, sehingga serangan itu tidak menyentuhnya. Pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak bergerak semakin cepat. Namun serangan-serangan Pangeran Adipati Anom nampak semakin lama semakin jauh dari sasaran. Sedangkan serangan-serangan Kanjeng Adipati Pragola menjadi semakin cepat. Para senapati pengapit dan para pengawal khusus mengalami kesulitan untuk melindungi setiap prajurit Pati yang akan melibatkan diri ke dalam pertempuran antara kedua panglima perang itu. Mereka berusaha menghadapi setiap prajurit dengan prajurit pula. Sementara itu, pertempuran di lambung gelar pasukan Mataram itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata prajurit Mataram memang memiliki kelebihan. Prajurit Pati yang terhitung baru, mulai terasa letih. Keringat mereka bagaikan diperas, sementara telapak tangan mereka yang menggenggam senjata erat-erat itu mulai merasa pedih. Apalagi dengan benturan-benturan yang keras, sehingga mereka harus menggenggam senjata mereka erat-erat agar tidak terlepas dari tangan mereka. Perlahan-lahan prajurit Mataram yang ada di lambung justru mampu mendesak tekanan Supit Urang yang ingin menjepit gelar pasukan Mataram yang menyatu itu. Para senapati Mataram yang berpengalaman telah memanfaatkan gelar Wukir Jaladri itu untuk menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Sementara itu, para prajurit terpilih berusaha untuk mendesak dan bahkan menyusup ke seberang garis benturan kedua gelar itu. Namun para senapati prajurit Mataram itu terkejut. Ketika matahari sampai ke puncak langit, justru saat pasukan Mataram semakin mendesak pasukan lawan, terutama di lambung, maka terdengar isyarat agar pasukan Mataram itu mundur dari medan pertempuran. "Tidak masuk akal," geram seorang senapati. Sebelum matahari turun, pasukan Pati tentu sudah akan pecah atau ditarik dari medan. Tetapi isyarat itu terdengar lagi. Sementara induk pasukan mulai bergeser perlahan-lahan mundur. Demikianlah, pasukan Mataram memang ditarik mundur. Untunglah bahwa kekuatan Mataram seakan-akan masih utuh, sehingga pasukan Pati tidak mengoyak gelar pasukan Mataram di saat mereka bergerak mundur. Bahkan kemudian terdengar perintah agar pasukan Pati tidak mendesak terus pasukan Mataram, karena pasukan Mataram yang bergerak mundur itu masih tetap berbahaya. Pada saat-saat tertentu, maka pasukan Mataram itu dapat menggeliat dan menyerang pasukan Pati jika pasukan Pati itu masih mendesaknya. Dengan demikian, maka pasukan Pati itu pun kemudian telah menghentikan gerak majunya,
sehingga dengan demikian kedua gelar itu pun segera telah terpisah. Pasukan Pati telah berhenti, sementara pasukan Mataram yang ditarik mundur itu bergerak lebih cepat. Baru kemudian para senapati yang berada di induk pasukan mengetahui bahwa Pangeran Adipati Anom yang bertempur melawan Kanjeng Adipati Pati telah pingsan. Pangeran Adipati Anom sempat menangkis serangan ujung senjata Kanjeng Adipati Pati. Tetapi senjata itu dengan cepat berputar, sehingga landeannya lah yang kemudian mengenai tengkuk Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom terlempar beberapa langkah ke samping. Senapati pengapitnya dengan tangkasnya menangkap tubuhnya, sementara senapati pengapit yang seorang lagi dengan cepat mengambil alih pertempuran melawan Kanjeng Adipati Pati, sementara para pengawal khusus Pangeran Adipati Anom dengan cepat berusaha melindunginya. Dalam keadaan yang demikian, Pangeran Adipati Anom dengan cepat dibawa ke belakang garis benturan pasukan dalam gelarnya masing-masing. Para senapati Mataram tidak mau menanggung akibat yang lebih buruk lagi, justru karena Pangeran Adipati Anom menjadi pingsan. Karena itu, maka senapati yang berada di induk pasukan segera memberikan isyarat agar pasukan Mataram menarik diri dari medan, selagi mereka masih dalam keadaan yang mapan. Ketika pasukan Mataram kemudian sampai di perkemahannya, maka para senapati pun segera berkumpul. Pangeran Adipati Anom terbaring di pembaringan dengan wajah yang pucat. Namun perlahan-lahan Pangeran Adipati Anom itu pun menjadi sadar kembali. Ketika Pangeran Adipati Anom akan bangkit, maka Tumenggung Yuda Pamungkas telah mencegahnya. Jangan duduk dahulu Pangeran. Sebaiknya Pangeran beristirahat dengan tenang. Pangeran Adipati Anom baru menyadari bahwa tengkuknya serasa menjadi retak. Apa yang terjadi? Bertanya Pangeran Adipati Anom sambil meraba tengkuknya. Pangeran menjadi pingsan di medan, jawab Tumenggung Yuda Pamungkas. Lalu, apa yang terjadi dengan seluruh pasukan? Bertanya Pangeran Adipati Anom pula. Kami telah menarik mundur pasukan, kembali ke perkemahan sekarang kita berada di perkemahan, Pangeran. Kenapa pasukan Mataram harus ditarik dari medan? Kita harus mengusir Paman Adipati Pragola. Tetapi keadaan Pangeran tidak memungkinkan. Kami tidak dapat dengan cepat mengambil sikap, justru karena Pangeran menjadi pingsan. Yang dapat kami lakukan, justru saat pasukan kita masih terhitung utuh, maka kami menarik diri dari medan pertempuran. Keadaan Pangeran akan sangat berpengaruh bagi ketahanan jiwani para prajurit Mataram. Kami tidak ingin keadaan menjadi semakin buruk. Karena itu maka kami memutuskan untuk menarik pasukan Mataram dari medan. Siapkan pasukan. Besok sebelum fajar, aku akan memimpin pasukan ini menggempur pasukan Pati. Paman Pragola harus menarik pasukannya sampai ke sebelah utara Pegunungan Kendeng. Jangan Pangeran, berkata Tumenggung Sindutama. Kami mohon Pangeran jangan turun dulu. Keadaan Pangeran tentu masih belum baik. Perasaan nyeri tentu masih akan mengganggu Pangeran, sementara itu lawan yang akan Pangeran hadapi adalah Kanjeng Adipati Pragola, seorang yang pilih tanding. Dalam keadaan ini, Pangeran lebih baik beristirahat. Itu pun harus Pangeran lakukan di istana tidak di sini. Tidak, jawab Pangeran Adipati Anom. Aku harus dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh Ayahanda kepadaku. Tugas apakah yang dibebankan oleh Panembahan Senapati kepada Pangeran? Apakah Panembahan Senapati memerintahkan Pangeran untuk memaksa Kanjeng Adipati Pragola untuk mundur sampai ke sebelah utara Pegunungan Kendeng? Ya, jawab Pangeran Adipati Anom. Pangeran, menurut pengetahuan kami para senapati, Pangeran memang mendapat perintah untuk menyampaikan pesan kepada Kanjeng Adipati Pragola, agar Kanjeng Adipati menarik pasukannya ke sebelah utara Pegunungan Kendeng. Jika hanya pesan itu yang harus aku sampaikan, buat apa aku membawa pasukan segelar sepapan? Pasukan ini dapat memperkuat tekanan pesan Panembahan Senapati. Selain itu, para prajurit ini akan mempertahankan kehadiran Pangeran jika Pati menyerang. Tetapi kita sudah berperang. Pangeran, kata Ki Tumenggung Sindutama. Sebenarnya lah keadaan Pangeran cukup gawat. Jika Pangeran memaksa diri untuk melakukan sesuatu, apalagi memimpin pertempuran yang besar sebagaimana yang terjadi, maka keadaan Pangeran akan menjadi semakin buruk. Pangeran Adipati Anom itu terdiam. Kepalanya memang terasa pening. Bahkan perutnya serasa mual. Rasa-rasanya isi perutnya telah mendesak di dadanya sehingga akan tumpah keluar. Pangeran, berkata Tumenggung Yuda Pamungkas. Pangeran harus berbaring sehari ini.
Besok pangeran kami antar kembali ke Mataram. Panembahan Senapati harus segera mengetahui keadaan ini. Sementara itu, para prajurit akan tetap bersiaga penuh untuk menjaga agar pasukan Pati tidak dapat bergerak maju. Kami para senapati juga sudah memanggil Untara dan pasukannya untuk memperkuat pasukan Mataram yang ada di sini. Aku akan menunggu perkembangan keadaanku. Jika besok keadaanku baik, maka besok aku akan memimpin pasukan Mataram maju ke medan pertempuran. Kami para senapati mohon agar pangeran sedikit mengekang diri. Akhir dari perang antara Mataram dan Pati tidak semata-mata ditentukan hari ini atau besok. Pangeran Adipati Anom termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menjawab lagi. Bahkan pangeran itu telah berdesah menahan nyeri di kepalanya. Sekarang sebaiknya pangeran beristirahat. Pasukan Mataram selalu siap menghadapi setiap gerakan pasukan Pati. Pangeran Adipati Anom tidak menjawab. Kepalanya memang terasa bukan saja pening, tetapi sakit. Sementara mual di perutnya masih saja mengganggunya. Di sisa hari itu Pangeran Adipati Anom mengikuti nasihat para tumenggung, yang selain mempunyai pengalaman yang luas di medan perang, mereka pun tentu juga sudah jauh lebih banyak pengalaman di usia mereka yang sudah setengah abad itu. Malam itu para senapati Mataram memutuskan bahwa mereka tidak akan bertempur di keesokan harinya. Namun mereka telah memerintahkan para prajurit untuk mempersiapkan diri bertahan di perkemahan, jika pasukan Pati menyerang mereka. Keputusan itu memang tidak begitu menyenangkan bagi para prajurit Mataram. Mereka lebih senang maju ke medan dalam gelar. Tetapi mereka tidak dapat mengingkari satu kenyataan, bahwa Pangeran Adipati Anom dalam keadaan yang kurang menguntungkan untuk maju ke medan. Malam itu juga para prajurit Mataram harus mempersiapkan pertahanan yang kuat. Beberapa puluh langkah dari barak, para prajurit Mataram menempatkan kelompok-kelompok prajurit yang dipersenjatai dengan senjata lontar jarak jauh, terutama anak panah dan busur. Yang lain mempersiapkan lembing, dan orang-orang yang khusus telah menyiapkan bandil-bandil yang jarang dipergunakan. Sementara itu Untara dan pasukannya dipersiapkan untuk mengganggu pasukan Pati dari arah lain, jika pasukan itu benar-benar menyerang perkemahan. Yang dilakukan oleh pasukan Mataram itu diikuti dengan saksama oleh para petugas sandi dari Pati. Dengan persiapan-persiapan yang mapan, maka pertahanan Mataram merupakan pertahanan yang sangat kuat, yang tentu sulit untuk ditembus. Laporan tentang persiapan prajurit Mataram itu pun kemudian telah dilaporkan pula kepada Kanjeng Adipati Pati. Ketika Kanjeng Adipati Pati kemudian memanggil para senapati dan membicarakan perkembangan perang yang terjadi, maka Kanjeng Adipati dan para senapati itu mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan menyerang perkemahan prajurit Mataram. Tentu akan banyak sekali korban yang jatuh, berkata Kanjeng Adipati. Namun seorang senapati mencoba untuk mengingatkan. Tetapi Kanjeng, kita harus mengingat bahwa persediaan bahan makan kita sangat terbatas, sejak Ngaru-Aru dihancurkan oleh orang-orang Mataram. Kita akan mendapatkannya dari padukuhan-padukuhan di sekitar tempat ini, jawab Kanjeng Adipati. Beberapa orang senapati memang kurang sependapat. Meskipun hal itu dapat dilakukan, tetapi apakah jumlahnya akan dapat mencukupi? Tetapi mereka tidak mengatakannya. Seperti para senapati dari Mataram, maka para senapati dari Pati pun sebenarnya ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu, apapun hasilnya. Tetapi mereka harus tunduk kepada perintah Kanjeng Adipati Pati. Di hari berikutnya, para prajurit Pati memang tidak menyiagakan prajuritnya untuk menyerang. Bahkan Kanjeng Adipati Pati merencanakan untuk berkemah dalam waktu yang lama. Karena Kanjeng Adipati menjadikan perkemahan itu landasan utama bagi pasukan Pati untuk merebut dan menaklukkan Mataram. Para petugas sandi dari Mataram pun melihat bahwa Pati tidak akan menyerang perkemahan Mataram pada hari itu. Bahkan para petugas sandi Mataram melihat kesibukan yang lain dari para prajurit Pati. Mereka telah menebangi pohon kelapa dan kemudian memagari perkemahan mereka dengan batang pohon kelapa itu. Demikian banyak prajurit yang melakukannya, maka pekerjaan itu ternyata dapat dilaksanakan dengan cepat. Para prajurit Pati itu lelah membangun lingkungan tersendiri di luar sebuah padukuhan, sehingga seakan-akan sebuah alun-alun yang cukup luas di atas tanah persawahan yang kering. Dalam pada itu, di hari berikutnya, ternyata keadaan Pangeran Adipati Anom masih belum baik. Kepalanya masih pening dan perutnya masih merasa mual. Tubuhnya terasa lemah, dan keringatnya bagaikan mengembun dari kulitnya tanpa berkeputusan. Pangeran harus pulang ke Mataram, berkata Ki Tumenggung Sindutama.
Tetapi Pangeran Adipati Anom masih belum bersedia, ia masih akan menunggu. Jika keadaannya membaik, maka ia akan memimpin kembali prajurit Mataram untuk mengusir prajurit Pati. Tetapi ketika di hari berikutnya lagi keadaannya masih tetap saja, meskipun seorang tabib terbaik yang mengikuti pasukan Mataram itu sudah berusaha mengobatinya, maka Pangeran Adipati Anom mulai mempertimbangkan pendapat para senapatinya. Karena itu, maka pada hari berikutnya Pangeran Adipati Anom itu memanggil Tumenggung Sindutama dan Tumenggung Yuda Pamungkas, untuk mendengar pendapat mereka, apa yang sebaiknya dilakukannya. Menurut pendapat kami para senapati, Pangeran sebaiknya kembali ke Mataram dan memberikan laporan selengkapnya kepada Panembahan Senapati. Sementara Pangeran akan mendapat pengobatan yang lebih baik. Akhirnya Pangeran Adipati Anom menerima saran para senapatinya itu, setelah beberapa hari keadaan Pangeran Adipati Anom masih belum menjadi baik. Namun para senapati memutuskan untuk membawa Pangeran Adipati Anom dengan diam-diam. Karena itulah, maka ketika Pangeran Adipati Anom bersama sekelompok pengawal pilihan meninggalkan perkemahan, maka para senapati berusaha untuk menjaga agar rahasia itu tidak merembes keluar. Bahkan para prajurit Mataram sendiri, kecuali beberapa orang senapati dan prajurit pilihan yang ditugaskan mengawal, tidak mengetahui rencana keberangkatan Pangeran Adipati Anom ke Mataram. Perjalanan berkuda Pangeran Adipati Anom memang merupakan perjalanan yang lamban. Beberapa kali Pangeran Adipati Anom harus beristirahat. Jika kepalanya menjadi sakit dan pening, sementara perutnya menjadi mual, maka perjalanan itu terhenti beberapa saat. Pangeran Adipati Anom berbaring di mana saja mereka berhenti. Namun sebelum Pangeran Adipati Anom sampai ke pintu gerbang kota, para penghubung telah mendahuluinya untuk memberikan laporan bahwa Pangeran Adipati Anom kembali ke istana. Panembahan Senapati memang sudah mendapat laporan sebelumnya tentang keadaan Pangeran Adipati Anom, meskipun Pangeran Adipati Anom sendiri tidak menghendaki, karena ia masih ingin memimpin pasukan Mataram bertempur mengusir pasukan Pati sampai ke sebelah utara Pegunungan Kendeng. Namun keadaannya ternyata tidak memungkinkannya. Ketika Pangeran Adipati Anom kemudian sampai di istana, Panembahan Senapati sendiri telah menunggunya di pintu gerbang utama. Dengan kasih sayang seorang ayah, Panembahan Senapati membimbing putranya langsung masuk ke dalam sebuah bilik yang telah dipersiapkan. Sedangkan ibu Pangeran Adipati Anom itu kemudian hanya dapat menundukkan kepalanya. Butiran titik-titik air menetes dari pelupuknya. Sebagai seorang ibu, ia menjadi sangat sedih melihat keadaan putranya. Apalagi putranya itu telah ditetapkan untuk menggantikan kedudukan Panembahan Senapati, memimpin Mataram yang diharapkan akan menjadi semakin besar. Namun yang lebih menyedihkan lagi, Pangeran Adipati Anom telah dilukai oleh pamannya sendiri, Kanjeng Adipati Pragola dari Pati. Panembahan Senapati nampaknya memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali turun ke medan pertempuran sendiri. Meskipun Panembahan Senapati menyadari siapa yang akan dihadapinya, tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Sebagai pemimpin tertinggi Mataram, ia harus memegang tongkat kepemimpinannya jika ia tidak ingin kehilangan wibawanya. Dan ia tidak menginginkan Mataram kehilangan gemanya, sehingga akhirnya setiap adipati akan memalingkan wajahnya. Itulah sebabnya, maka Panembahan Senapati memutuskan untuk berangkat ke medan perang. Terserah kepada Kakanda, berkata ibu Pangeran Adipati Anom sambil mengusap matanya yang basah. Adikku itu benar-benar sudah tidak lagi mengingat siapakah yang dihadapinya. Demikianlah, di keesokan harinya, Panembahan Senapati sendiri telah mempersiapkan diri untuk pergi ke Prambanan. Segala macam pertanda kebesaran serta isyarat perang telah disiapkan. Panembahan Senapati sendiri akan pergi ke Prambanan dengan prajurit terbaik dari pasukan berkuda. Aku bawa pasukan pengawal dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Siapkan kuda hanya bagi mereka yang akan pergi bersamaku. Tidak semuanya. Pasukan Mataram yang ada di Prambanan sudah cukup kuat menghadapi pasukan Pati. Demikianlah, perintah pun segera disampaikan kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Ia akan membawa 2 kelompok prajurit terbaiknya bersama dengan pasukan pengawal dan pasukan berkuda. Sementara itu Ki Tumenggung Wirayuda masih mendapat tugas untuk menjaga agar tidak ada prajurit Pati yang menyusup memasuki kota. Ketika segala keperluan telah dipersiapkan, maka Panembahan Senapati telah menentukan berangkat di keesokan harinya ke perkemahan di Prambanan. Malam sebelumnya, 2 orang penghubung telah mendahului untuk menyampaikan pemberitahuan akan kedatangan Panembahan Senapati sendiri,
sehingga di perkemahan pun telah dilakukan persiapan penyambutan serta pengamanan seperlunya, tanpa menarik perhatian para petugas sandi dari Pati. Di saat yang telah direncanakan, menjelang fajar Panembahan Senapati serta para pengawalnya, sepasukan prajurit berkuda, telah meninggalkan kota raja menuju ke Prambanan. Derap kaki kuda pun menggetarkan udara di sepanjang perjalanan mereka. Debu terhambur dari kaki-kaki kuda yang berlari kencang. Di sepanjang perjalanan, seakan-akan tidak sepatah kata pun terucapkan. Baik oleh Panembahan Senapati sendiri maupun oleh prajurit-prajuritnya. Bahkan seorang kepercayaan Panembahan Senapati yang selalu bersamanya, Ki Patih Mandaraka. Meskipun usia Ki Patih sudah menjadi semakin tua, namun ternyata Ki Patih Mandaraka masih tangkas duduk di punggung kudanya yang berlari kencang. Kedatangan Panembahan Senapati di Prambanan membuat jantung para prajurit bagaikan menyala. Ketika Pangeran Adipati Anom dibawa kembali ke Mataram karena keadaannya, maka jantung para prajurit itu seraya menjadi kedinginan. Rasa-rasanya mereka dilepas di padang perburuan yang garang tanpa bimbingan tangan yang kuat dan bertenaga. Demikian Panembahan Senapati itu hadir di perkemahan, maka para senapati pun segera memerintahkan memasang segala pertanda kebesaran. Dengan terbuka para senapati menyatakan bahwa Panembahan Senapati dari Mataram telah berada di perkemahan itu. Bersamaan dengan itu, maka pengamanan pun menjadi semakin rapat. Pasukan Untara, khususnya yang berada di bawah pimpinan Sabung Sari, masih bergerak seperti seekor burung alap-alap, sehingga prajurit Pati memang mengalami kesulitan dengan persediaan bahan pangan mereka. Namun kesulitan bahan pangan itu telah memaksa Kanjeng Adipati Pragola dari Pati untuk mempercepat gerak pasukannya. Kanjeng Adipati Pragola merasa yakin akan dapat mengalahkan pasukan Mataram dan kemudian memasuki pintu gerbang kota, bukan saja tidak akan kekurangan bahan pangan lagi, tetapi Kanjeng Adipati Pati akan memegang kekuasaan tertinggi di Mataram dan segala wilayah yang mengakui kuasanya. Kehadiran Panembahan Senapati di Prambanan memang diharapkannya. Dengan demikian ia akan memaksa pasukan Mataram menyerah sebelum pasukan Pati memasuki pintu gerbang kota. Karena itu, maka demikian Kanjeng Adipati Pragola mengetahui bahwa Panembahan Senapati sudah berada di Prambanan, maka ia pun segera memerintahkan para senapatinya untuk mengatur pasukannya sebaik-baiknya. Yang kita hadapi sekarang adalah Panembahan Senapati itu sendiri. Seorang yang licik dan banyak akal. Bukan lagi anaknya yang baru belajar berjalan itu, berkata Kanjeng Adipati Pragola dari Pati. Karena itu, kita tidak boleh tertipu. Apapun yang akan ditawarkannya, aku tidak akan menerimanya, kecuali prajurit Mataram bersedia meletakkan senjatanya dan menjadi tawanan perang. Kita akan mengikat tangan mereka dan menggiring mereka ke sebuah barak di bawah ancaman ujung tombak. Demikianlah, para senapati Pati telah memberikan perintah-perintah langsung kepada para pemimpin kelompoknya. Para prajurit Pati harus meyakinkan bahwa mereka akan memenangkan perang, menguasai Mataram dan kemudian mengendalikan pemerintahan. Di hari berikutnya, kedua belah pihak masih belum bersiap untuk turun ke medan. Panembahan Senapati masih ingin melihat kekuatan pasukannya, serta mendengarkan laporan selengkapnya tentang kekuatan pasukan Pati. Sementara itu Kanjeng Adipati Pati yang mengetahui bahwa Mataram masih belum akan bergerak, juga masih belum mempersiapkan serangan. Namun Kanjeng Adipati Pati itu berkata kepada para senapatinya, "Jika besok Mataram masih belum bergerak, kita akan datang menyerang mereka. Kita hancurkan perkemahannya dan kita akan menangkap Panembahan Senapati, hidup atau mati." Dengan perintah itu, maka para senapati Pati telah benar-benar mempersiapkan diri. Berdasarkan atas pengalaman mereka bertempur melawan prajurit Mataram, maka para senapati Pati telah menata kembali susunan prajurit mereka. Mereka membagi tataran prajurit Pati menjadi 3. Tataran tertinggi adalah prajurit yang memang telah mendapat latihan-latihan yang berat dan teratur. Tataran kedua adalah prajurit yang dipersiapkan dalam keadaan yang khusus. Sedangkan tataran ketiga adalah mereka yang dipanggil dan dikumpulkan untuk menghadapi keadaan yang paling gawat. Meskipun pada dasarnya para prajurit Mataram juga terdiri dari tataran-tataran yang sama, namun ada beberapa golongan dari tataran ketiga yang memiliki kemampuan prajurit, sebagaimana para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung dan sekitarnya. Dengan tatanan dan susunan baru, maka Kanjeng Adipati Pati semakin yakin bahwa pasukannya akan dapat dengan cepat mengalahkan prajurit Mataram, sebelum mereka memasuki dinding kota.
Namun pada hari itu juga, Panembahan Senapati telah menemui para Senapati Mataram dan bahkan para pemimpin kesatuan dan kelompok. Panembahan Senapati menyempatkan diri berbicara dengan para prajurit di tempat mereka bertugas. Sikap Panembahan Senapati membuat hati para prajurit Mataram itu mekar. Mereka semakin teguh pada sikap mereka untuk mendorong Kanjeng Adipati-Pati ke sebelah utara Pegunungan Kendeng. Pada hari itu pula Panembahan Senapati memerintahkan pasukan Mataram mempersiapkan diri. Besok kita akan turun ke medan. Menilik isyarat yang dilihat oleh para petugas sandi, maka pasukan Pati pun telah mempersiapkan diri. Sebaiknya kita tidak sekedar bertahan di perkemahan. Kita juga akan menggerakkan pasukan dengan gelar yang paling baik untuk menghadapi prajurit Pati. Demikianlah, pada hari itu segala sesuatu telah dipersiapkan. Bahkan Utara telah mendapat perintah untuk menarik bagian dari pasukannya yang dipimpin oleh Sabung Sari untuk berada di dalam gelar, sehingga semua kekuatan yang sebelumnya berada di Jati Anom akan berada di dalam gelar pasukan Mataram. Suandaru dan pasukan pengawalnya yang dinilai memiliki kemampuan sebagaimana seorang prajurit, akan berada di gelar itu pula. Malam itu, menjelang saat-saat kedua pasukan besar dari Pati dan Mataram bertemu di medan, Suandaru sempat menemui Agung Sedayu, yang berada di antara prajurit-prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Kepada Agung Sedayu, Suandaru sempat memberikan beberapa pesan jika di keesokan harinya Agung Sedayu akan berada di medan pula. Prajurit Pati adalah prajurit yang berkemampuan tinggi, berkata Suandaru, yang sempat menceritakan peranan pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung sejak menjelang pertempuran yang terjadi di sebelah barat Kali Dengkeng. Bersambung ke bab 430. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.